Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang penurunan titik beku part 2-nya ya, kelanjutan dari part 1 di video sebelumnya. Jadi video ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun tidak mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar ya, ataupun kalaupun misalnya ada soal yang mau kita bahas, ya silahkan ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Solusi Saintek. Langsung aja kita bahas soal yang nomor 7, soal SPMB 2003 Regional 2. Data percobaan tentang titik beku beberapa larutan pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm tercantum pada tabel berikut. Jadi ada bentuk tabel. Ini zat terlarut C6H12O6 glukosa, ini glukosa, ini NaCl. Ini konsentrasinya 1 molal, 2 molal, 1 molal, 2 molal. Ini titik bekunya minus 2, minus 4, minus 4, minus 8. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan titik beku, berarti yang ditanya adalah delta TF-nya, penurunan titik beku. Langsung saja, solusinya adalah delta TF itu kan rumusnya adalah KF dikali molalitas dikali dengan I-nya, seperti itu ya. Oke, nah berarti katanya delta TF itu nomor 1 berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah delta TF ini benar nggak dia berbanding lurus terhadap konsentrasi? Benar ya. Jadi kalau harga M-nya besar, pasti delta TF-nya juga besar. Kalau harga konsentrasinya kecil, pasti delta TF-nya kecil. Berarti nomor 1 ini benar. Kemudian yang nomor 2 bergantung kepada jenis zat, tidak bergantung kepada jenis zat terlarutnya, katanya seperti itu. Nah, ingat teman-teman, jadi kalau dia sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis, itu kan sifat koligatif larutan ya. Jadi sifat koligatif larutan itu sebenarnya teman-teman ditentukan, jadi ini ditentukan oleh yang namanya jumlah partikel, jadi ditentukan oleh yang namanya jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi dia ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Dan dia tidak bergantung, jadi dia tidak bergantung kepada jenis zat terlarutnya. Jadi dia tidak bergantung kepada jenis zat terlarutnya gitu ya. Nah, katanya kalau dibilang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, berarti benar. Jadi dia tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tapi bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, elektrolit itu lebih tinggi daripada non-elektrolit. Ini kan glukosa. Kalau glukosa ini adalah dia jenis non-elektrolit. Kalau NaCl ini adalah elektrolit. Jadi ini adalah elektrolit. Nah, kalau dari sini, ini kan titik bekunya. Anggaplah ini dilarutkan dalam air, kan gitu. Jadi kalau TF itu kan rumusnya gini kan teman-teman. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF, kan gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil nih contohnya nih, minus 2. Berarti ini minus 2 sama dengan 0 dikurang delta TF. Berarti ini kan delta TF-nya sama dengan 2, gitu kan. Ini pindah kemarin negatif pindah kembali jadi positif, negatif pindah kembali jadi positif, kan 2 gitu. Berarti ini kan sebenarnya delta TF-nya kan teman-teman, sini kan delta TF-nya 2, di sini berarti berapa? 4, 8. Nah kita lihat nih, apakah elektrolit itu lebih tinggi daripada non-elektrolit? Benar ya teman-teman, ini kan elektrolit itu lebih tinggi, ini non-elektrolit. Nah tapi ini ada yang sama
Nah, ingat, ini yang sama kan kalau dia konsentrasinya kan berbeda. Jadi kita anggap itu pada konsentrasi yang sama. Kalau konsentrasi yang sama, berarti ini titik delta TF-nya, penurunan titik bukunya pasti non-elektrolit lebih rendah kan, lebih rendah ini dibandingkan dengan elektrolit. Nah, ini konsentrasi yang sama. Nah, berarti ini jawabannya benar ya. Elektrolit itu lebih tinggi daripada non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nomor 4, bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Benar, jadi bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Maka nomor 7 jawabannya yang E ya teman-teman. Oke, next berikutnya nomor 8, soal SPMB 2007, kode soal 350. Sebanyak 18 gram glukosa MR 180 dilarutkan dalam 200 ml air. Berarti ini volume air, KF-nya 1,86. Pernyataan yang benar adalah, oke, langsung aja ya. Diketahui berarti ini solusinya, kita buat dulu diketahuinya. Massa zat terlarutnya, berarti massa terlarutnya ini 18 gram. MR-nya adalah 180, kemudian volume dari si airnya 200 ml kan gitu. Nah, titik beku larutan glukosa berarti yang adalah TF. Jadi ingat teman-teman, TF itu kan tadi rumusnya TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Berarti dilarutkan dalam air berarti TF-nya 0 dikurang delta TF. Berarti kita butuh delta TF kan gitu teman-teman ya. Nah, delta TF itu rumusnya adalah KF dikali M dikali I. M itu kan gram per MR dikali 1000 per P dalam gram. Nah, KF-nya itu 1,86, gramnya 18 per 180 dikali 1000 per. Oke, ini massa pelarut, ini volume. Nah, itu gimana caranya? Kan gitu ya. Ingat teman-teman, massa itu kan rumusnya rho dikali volume. Rho ini adalah massa jenis. Jadi air itu massa jenisnya 1 gram per mililiter dikali 200 mililiter. Nah, jadi sebenarnya sama 200 gram gitu ya. Oke, berarti sini 200 gram. Ini habis 1000 bagi 205, 18 dibagi 180 1/10 atau 0,1. 0,1 dikali 5, 0,5. 0,5 itu kan setengah ya. Berarti 1,86 dibagi 2 gitu kan. Berarti ini adalah 0,93. Nah, kalau TF sama dengan TF0, berarti 0 dikurang 0,93. Berarti ini minus 0,93. Maka jawabannya benar. Kemudian yang nomor 2, larutan glukosa dengan Fehling membentuk endapan merah bata. Oke. Jadi, teman-teman, glukosa ini strukturnya, jadi kalau dia glukosa, ini sebenarnya kan jenis karbohidrat. Nah, strukturnya itu seperti ini. C, rangkap 2O, kemudian ada H, kemudian di sini C, di sini ada OH, di sini H, kemudian di sini C, di sini H, kemudian di sini ada OH, teman-teman ya. Baru di sini ada C, OH, di sini H, C, OH, kemudian di sini H. Nah, di sini di bawahnya adalah CH2OH kan gitu. Nah, kalau gitu dari sini kan teman-teman. Nah, ini adalah struktur dari glukosa. Jadi kata gini, larutan glukosa dapat bereaksi dengan Fehling. Jadi kan teman-teman, dari sini glukosa ini memiliki gugus yang namanya aldehid. Jadi ini adalah gugus dari si aldehid. Jadi kalau dia mengandung gugus aldehid, berarti dia akan menghasilkan endapan merah bata terhadap si Fehling. Berarti nomor 2, ini benar ya teman-teman, ya kan? Berikutnya, dalam molekul glukosa terdapat 4 atom asimetris. Jadi kalau dikatakan asimetris itu adalah C yang mengikat 4 atom yang berbeda. Misalnya ini P mengikat Q, R mengikat S. Jadi keempat atom ini semuanya beda nih teman-teman, nggak ada yang sama gitu ya. Itu namanya 4 asimetris kan gitu. Kita cek di sini. Nah, kalau yang ini salah. Kenapa? Karena dia mengikat 3. 1, 2, 3. Ini rangkap 2 dihitung 1. Udah pasti salah. Ini bukan asimetris. Nah, yang ini berarti yang diikatnya 1. Ini semua.
2, ini OH semua, ini 3H, dan ini ke bawah. Nah, ada yang sama teman-teman? Tidak ada kan? Berarti ini adalah asimetris. 1. Yang ini, dia mengikat H, mengikat OH, mengikat ini semua ke bawah, mengikat yang ke atas. Ada yang sama? Nggak ada, berarti asimetris. Ini ada yang sama teman-teman? Nggak ada juga, berarti asimetris. Ini OH, H, ini semua, ini struktur ini semua. Kemudian di sini CH2. Ada yang sama teman-teman? Nggak ada yang sama. Berarti ini juga asimetris. Nah, kalau yang di sini, ini kan dia CH2. Jadi kalau kita jabarin kan teman-teman, dia C mengikat H ada 2 nih. Jadi kalau kita jabarin, nggak nampak ya yang ke bawahnya. Oke, kalau kita jabarin nih, CH2-nya, nah seperti ini. Jadi ini C ini mengikat ini semua, baru mengikat OH, baru mengikat H. Ada yang sama? Ada. Berarti dia tidak asimetris. C ini tidak asimetris. Berarti yang C asimetris ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini benar. Tapi teman-teman kalau ada soal seperti ini, gini aja. Kalau nomor 1 benar, 3 pasti benar. Kan gitu. Jadi kalau misalnya kita cek dulu 1, 3 pasti benar. Kalau 3 kita tahu, berarti 1 pasti benar. Seperti itu aja ya. Oke, kemudian nomor 4, larutan glukosa itu membirukan lakmus biru. Jadi kalau glukosa ini kan dia termasuk ke dalam senyawa yang bersifat netral, artinya tidak bersifat asam maupun basa. Jadi karena dia senyawa bersifat netral, maka ini jawabannya salah. Dia tidak akan merubah kertas lakmus. Jadi kertas lakmusnya itu dianya tetap. Jadi tetap kalau lakmusnya merah tetap merah, kalau lakmusnya biru tetap biru, seperti itu. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti ini jawaban A. 9. Soal SPMB 2007 kode 451. Sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus molekul H2CO X dilarutkan dalam 500 gram air. KF-nya 1,86. Jadi sini kasih tahu massa senyawanya itu adalah 4,5 gram. Kemudian massa pelarutnya 500 gram. Jika titik beku larutan ini minus 0,93 dan ARC12, ARH1, O16, maka harga X adalah, baik, sini langsung saja solusinya dan solusinya. Langsung saja, berarti di sini kita diketahui massa terlarutnya ini sebesar 45 gram. Kemudian massa pelarutnya atau P-nya ya 500 gram. Rumus empirisnya, itu ada rumus empiris yaitu H2COX. Titik bekunya TF berarti minus 0,93. Kalau pelarutnya air, TF-nya minus, delta TF-nya buat aja langsung positif ya, 0,93, seperti itu kan. Nah, yang ditanya adalah harga X-nya. Nah, kan ini yang ditanya adalah rumus molekul. Jadi sebenarnya menentukan yang namanya rumus molekul itu adalah rumus empiris dikali X sama dengan MR. Rumus empiris dikali X-nya sudah ada, yaitu H2COX sama dengan, berarti kita cari MR-nya. MR-nya bisa kita cari dari mana? Dari titik bekunya, titik beku larutan. Berarti delta TF itu sama dengan KF dikali gram per MR dikali 1000 per P dikali I gitu ya. Ini P adalah massa pelarut. KF-nya 1,86 dikali gram terlarutnya itu 45 per MR yang ditanya dikali 1000 per massa pelarutnya 500 dan elektrolit I-nya 1. Delta TF-nya 0,93. 1000 bagi 500 habis, berarti 2. 1,86 bagi 0,93 bisa ya. Jadi 93 kali 2 ya kan, kali 2 kan 186. Berarti ini habis. Berarti sini 2. 2 kali 45 90 kali 2 berarti 180. Berarti sini MR-nya
adalah 180. Udah, berarti sini 180. Nah, ARH itu kan dia 1. Ini 1. Ini kan banyaknya 2. Berarti 2 kali 1, 2 ditambah ARC itu 12, ini 1. Berarti 1 kali 12, 12. O di sini 1, ARO adalah 16. 16 X sama dengan 180. Maka X sama dengan 180 dibagi 2 tambah 12, 14 tambah 16, 30. Kali kemarin jadi bagi ya, habis 18 bagi 3, 6. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10, soal SNMPTN 2008, kode soal 102. Suatu zat non-elektrolit mempunyai rumus empiris, berarti ini rumus empirisnya CH2O. Jika 3,6 gram zat tersebut, berarti ini massa zat terlarutnya, dalam 250 gram air, berarti ini adalah massa pelarutnya, ternyata titik bekunya itu minus 0,15, KF-nya 1,86. Maka perkiraan terdekat rumus molekul zat tersebut adalah sama ya. Yang ditanya adalah rumus molekulnya. Solusinya adalah, nah seperti ini dia. Ini kan tadi rumus molekul, rumus empiris dikali X sama dengan MR. Ini udah ada nih rumus empirisnya. Berarti kita tinggal cari apanya? MR-nya, kan gitu ya. Nah, MR-nya bisa kita cari dari mana? Dari harga delta TF. Berarti delta TF sama dengan KF dikali gram per MR dikali 1000 per P dalam gram gitu. Nah, ini titik beku TF-nya itu minus 0,15. Berarti delta TF-nya jadi 0,15 gitu kan, pelarutnya air. KF-nya 1,86, massa terlarutnya ini 3,6 dibagi MR-nya yang ditanya dikali 1000 per massa pelarutnya 250. 1000 bagi 250, 4 ya. Oke. Kemudian dari sini 1,86 bagi 0,15 ini bisa kan? Sekitar habis, berarti ini 12,4. Berarti MR-nya 12,4 kali 3,6 kali 4. Maka MR-nya ini adalah sebesar 178. Gitu ya. Nah, tadi kan rumus molekul, rumus empiris. Berarti rumus empirisnya itu CH2O X, kita misalkan lah, sama dengan MR-nya 178, ya kan? Berarti 178. ARC 12 ditambah ARH 2 kali ARH 1, berarti 2 ditambah 16, berarti X. Maka X sama dengan 178 dibagi 30. Nah, ini sekitar 5,952. Atau berarti ini pembulatannya adalah 6. Maka X-nya 6. Berarti tadi rumusnya CH2O, berarti X-nya 6. Berarti 1 kali 6, C6. 2 kali 6, 12. 1 kali 6, O6. C6, H12, O6. Jawabannya adalah yang E. 11. Soal SPMB 2007, kode soal 151. Suatu senyawa karbon terdiri dari 40% karbon, berarti ini persen C 40%, 6,6% H, dan sisanya adalah oksigen. Jika 9 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 25 gram air, berarti 9 gram massa terlarut, 25 massa pelarut. KF-nya 1,86 dan membeku, titik bekunya itu adalah TF-nya minus 3,72. Rumus molekulnya adalah langsung saja lah ya, kita nggak usah buat yang diketahuinya. Nah, tadi kan seperti soal yang sebelumnya, mencari rumus molekul itu kan kita butuh yang namanya rumus empiris.
dikali X sama dengan MR. Berarti kita butuh rumus empirisnya. Kalau tadi kan diketahui rumus empirisnya, sekarang tidak diketahui atau belum diketahui. Nah, bagaimana cara mencari rumus empirisnya? Ingat, rumus empiris itu kan perbandingan atom-atomnya ya, molnya. Berarti di sini perbandingan dari si C banding si H banding si O. Persen dari si C 40% per AR-nya 12 banding H itu 6,6 per ARH 1 banding. Tadi sisanya O 40 tambah 6,6 46,6. Supaya totalnya kan ini persennya harus 100%. Berarti 100 dikurang 46,6 itu berapa? 53,4%. Dibagi AR-nya adalah 16. 40 bagi 12 ini sekitar 3,33 ya. 3,33. Ini 6,6 bagi 1 6,6 banding 53,4 bagi 16 3 ya. Berarti ini sekitar 3,3. Oke, sederhanakan, sama-sama bagi 3,3 berarti 1 banding 2 banding 1. Berarti rumusnya adalah CH2O. Ini rumus empirisnya. Belum selesai. Kita cari MR-nya. Ini mengenai titik beku, berarti sama yang tadi, delta TF sama dengan KF dikali gram per MR dikali 1000 per P dikali I-nya ini 1 karena senyawa organik. Kalau tadi titik beku larutannya minus, berarti delta TF-nya tadi jadi positif gitu kan. Oke, KF-nya 1,86, gram terlarutnya 9 gram dibagi MR dikali 1000 per 25. Nah, yang bisa mati kita matikan ya. 186 kali berapa supaya 372? 2 kan? Ini 2 di belakang koma, 2 di belakang koma berarti habis komanya. Berarti sini 2 habis. Kemudian habis itu 1000 dibagi 25, ini adalah 40. Oke, 40 dibagi 2 habis, berarti sini adalah 20. 20 dikali 9, berarti ini MR-nya adalah 180. Oke, ketemu ya. MR-nya 180. Oke. Nah, yang tadi nih rumus empirisnya. CH2O X sama dengan 180. Berarti sini 180. ARC12 ditambah ARH1 kali 22 tambah 16 X. Berarti X 180 dibagi dengan 30. Berarti ini sama dengan 6. Ini 6. Berarti rumusnya 1 kali 6 C6. 2 kali 6, 12, O6. C6 H12 O6. Berarti yang E. Oke ya. Tetap di channel YouTube Solusi Saintek. Oke. Soal nomor terakhir di video kita yang part 2. Nanti akan ada video yang berikutnya. Soal SNMPTN 2011 kode 591. Pernyataan yang benar untuk larutan Na2SO4 0,1 molal. Berarti sini M kecil ya, molal atau M kecil. KF-nya 1,86 adalah, oke, solusinya. Baik, ini pilihannya pakai pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaan pertama adalah memiliki titik beku yang sama dengan larutan 9 gram urea. MR-nya 60 dalam 500 gram air. Oke, kita buktiin ya. Katanya memiliki titik beku yang sama antara Na2SO4 dengan si urea. Berarti gini, kita langsung bandingin aja. Delta TF dari Na2SO4 banding delta TF dari si urea. Oke, rumus delta TF itu kan adalah KF gitu kan. Delta TF KF dikali M dikali I. KF-nya 1,86, M-nya 0,1 molal ya. I-nya Na2SO4 itu 3 ya. Na-nya 2, SO4-nya 1. 3. Atau kalau misalnya kita mau ionisasi nih, Na2SO4 2 Na pos tambah SO4 2 min ini. 2 tambah 1 3 dibagi. Oke. Nah, ini kan
diketahui gram-gram, berarti sama nih kayak ini, gram per mr gitu. Km nya 1,86, gramnya itu adalah 9 dibagi 60 dikali 1000 per 500. I nya itu 1 karena urea adalah non elektrolit. Baik, langsung aja. 0,1 kali 3 0,3, 186 dikali 3 ini adalah 5,58 per 1000 dibagi 502 ya kan. Kemudian ini habis, tinggal 30, 9 bagi 30 ini adalah 0,3. Nah 0,3 kali 1,86 sama ya 5,58. Berarti ini benar, memiliki titik beku yang sama. Kemudian konsentrasi semua partikel terlarut adalah 0,6 molal. Oke. Nah, larutannya tadi kan Na2SO4 ionisasi 2Na pos tambah SO4 2 min. Molalnya tadi berapa? 0,1. Jadi kalau di sini 0,1, maka di sini 0,2 kan gitu. 2 bagi 1 kali 0,1 pakai perbandingan koefisien. Berarti di sini 1 per 1 kali 0,1 berarti 0,1. 0,2 tambah 0,1 berarti 0,3. Salah ya? Oke. Memiliki nilai faktor Panhof untuk larutan tersebut ada 3. Benar ini. 3 sama dengan jumlah ionnya. Faktor Panhof itu adalah I. Ya, ini ada kali I gitu ya. Ini di sini I-nya 1. Nah, gitu. Larutannya membeku pada minus 0,186. Salah. Kan ini tadi delta TF-nya. Ingat kalau delta TF positif berarti TF-nya itu langsung jadi minus 5,58 kalau pelarutnya adalah air. Berarti ini adalah salah, yang tadi benar ya. Maka kalau pilihan 1 dan 3 itu adalah bola. Baik, terima kasih video kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ke teman yang lain. Dan apabila ada pertanyaan, boleh silakan bertanya di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.